Kami dari kelompok 4 dan 9 ingin mereview buku yang berjudul tentang populasi dan sampel. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryatama, NPM 25010310, dari buku 1 yang membahas tentang populasi dan sampel. Saya Keila Hamila Sitorus, NPM 25010307 sebagai editor. Saya Hati Hairia, NPM 25010339 sebagai kesimpulan dan saran. Saya Najwa Sabrina, NPM 25010341 sebagai pembaca kelebihan dan kekurangan dari buku 2. Saya Kaira Syaira Ali, NPM 25010177 yang akan membahas tentang populasi dari buku 2. Saya Kaisara Nadira, NPM 25010103 akan membahas jenis-jenis sampel dari buku 2. Saya Salwa Zahra, NPM 25010241 akan membahas jenis-jenis sampel dari buku 2. Saya Umi Hani, NPM 25010208 sebagai editor. Saya Nazla Kaila, NPM 25010315 membaca latar belakang dari buku 1. Saya Safira Larasati, NPM 25010318 membaca metode penarikan sampel dari buku 1. Saya Alfitri Khairia, NPM 25010206. Saya akan membaca manfaat dan tujuan dari buku 1. Saya Samsadila Rahmayati, NPM 25010340 membaca tentang kelebihan dan kekurangan dari buku 1. Sekian perkenalan dari kelompok 4 dan 9. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sutama, NPM 25010310. Saya akan menjelaskan pada buku 1 tentang populasi. Populasi dalam definisi statistika adalah seluruh kumpulan objek atau yang akan diteliti. Populasi berdasarkan keadaan dijabarkan menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Populasi dikatakan homogen jika unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif, seragam atau sama lainnya. Sedangkan populasi dikatakan heterogen jika unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif berbeda satu sama lain. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakilkan populasinya. Banyaknya anggota suatu sampel disebut ukuran sampel, sedangkan nilai yang menggambarkan ciri sampel disebut statistika. Selain itu, statistika dapat juga berarti data yang berupa angka hasil pencatatan atas suatu kejadian. Sebagai contoh, statistik kependudukan Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000-an. Perkenalkan, nama saya Safira Larasati, NPM 25010318. Selanjutnya saya akan menjelaskan sampel yang baik dalam arti diambil secara benar yang sesuai kaidah pengambilan sampel. Akan dapat memberikan gambar yang sebenarnya tentang populasi. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan serta tidak sahih dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari populasi jika sampel tidak diambil secara benar. Dengan demikian, masalah penarikan sampel secara benar menjadi sangat penting. Pengambilan sampel atau sampling adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara benar dari suatu populasi sehingga dapat digunakan sebagai wakil yang sahih atau dapat mewakili bagi populasi yang sering disebut survei. Yang keempat, secara garis besar metode penarikan sampel dapat dipilih menjadi dua, yaitu pemilihan sampel dan populasi secara acak random atau probability sampling dan pemilihan sampai dari populasi secara tidak acak, non random atau non probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel bawah. Probability sampling
samping pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif. Dalam arti sampel yang terpilih tidak didasarkan pada keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama atau acak untuk terpilih sebagai sampel. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling seringkali menjadi alternatif pilihan dengan pertimbangan yang terkait dengan penghematan biaya, waktu, dan tenaga, sertakan subjektivitas peneliti meskipun didasari adanya kemungkinan bias dalam pemilihan sampel dengan cara ini. Yang kelima ada jenis data. Jenis data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menurut jenisnya berdasarkan kriteria tersebut. A. Data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Data yang berskala ukur nominal dan ordinal adalah termasuk dalam klasifikasi data kualitatif. B. Data internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang dapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana riset dilakukan. Data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Yang C, data time series dan cross section. Data time series atau data di waktu merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu kronologi, sedangkan data cross section atau data lintang adalah data yang dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu saja, pada umumnya mencerminkan suatu fenomena tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu saja. Nama saya Salsadila Rahmayani, NPM 25010340. Saya akan membacakan kelebihan dari buku 1. Yang pertama ada populasi, yaitu menjelaskan pengertian populasi dengan jelas, membedakan populasi dengan homogen dan heterogen sehingga memudahkan pemahaman. Lalu yang kedua ada sampel, menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki keseluruhan. Lalu yang kedua ada menekankan pentingnya ukuran sampel dan statistik dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada pengambilan sampel atau sampling, menjelaskan pentingnya pengambilan sampel yang benar agar hasil penelitian valid. Lalu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Lalu yang keempat ada metode penarikan sampel, menjelaskan dua metode utama yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan kesempatan dan probability sampling memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi sehingga mengurangi bias. Lalu yang keempat ada metode penarikan sampel, menjelaskan dua metode utama yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi sehingga mengurangi bias. Lalu non-probability sampling lebih praktis dan cocok untuk penelitian dengan keterbatasan waktu dan biaya. Nah, yang kelima ada jenis data, mengelompokkan data menjadi beberapa jenis sehingga memudahkan analisis. Lalu membantu penelitian memilih metode pengelolaan data yang sesuai. Nah, adapun kekurangan dari buku 1 yaitu adapun kekurangan materi dari buku 1 yaitu penjelasan masih bersifat umum dan belum disertai contoh nyata pada setiap konsep. Lalu yang kedua ada belum dijelaskan kapan penggunaan populasi homogen atau heterogen lebih tepat. Yang ketiga ada tidak dijelaskan cara menentukan ukuran sampel yang ideal. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan setiap teknik probability sampling maupun non-probability sampling belum dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir ada penjelasan jenis data masih terbatas dan definisi tanpa contoh penerapan dalam penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Materi ini membahas dasar-dasar penelitian statistik yaitu populasi sampel, teknik pengambilan sampel, serta jenis-jenis data. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristiknya. Pengambilan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar hasil penelitian valid dan dapat mewakili populasi. Selain itu, pemahaman mengenai jenis data sangat penting karena menentukan teknik analisis yang digunakan. Secara keseluruhan, materi ini menjadi dasar yang penting dalam menyusun dan melaksanakan penelitian yang baik. Nama saya Nazla Kaila Imrani Hasibuan, NPM 25010315.
saya akan menjelaskan latar belakang pada buku 1. Dalam penelitian, data perlu diolah dan dianalisis secara tepat agar menghasilkan informasi yang akurat. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk statistik adalah SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Sciences. SPSS memudahkan pengguna dalam mengolah data, melakukan berbagai uji statistik, dan meyakinkan hasil analisis secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penggunaan SPSS sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nama saya Nazla Kaila Imrani Hasibuan, MPM 25010315. Saya akan menjelaskan latar belakang pada buku 1. Dalam penelitian, data perlu diolah dan dianalisis secara tepat agar menghasilkan informasi yang akurat. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk statistik adalah SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Sciences. SPSS memudahkan pengguna dalam mengolah data, melakukan berbagai uji statistik, dan meyakinkan hasil analisis secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penggunaan SPSS sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nama saya Alfitri Kairia, MPM 25010206. Di sini saya akan menyebutkan tujuan dari CBR buku 1, yaitu 1. Mengetahui isi dan pembahasan buku yang dikaji. 2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan buku secara kritis. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, menambah pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Manfaat dari CBR yaitu 1. Melatih kemampuan menganalisis isi buku secara objektif. 2. Menambah wawasan dan pemahaman tentang materi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan menyusun kritik dan saran yang membangun. Yang keempat, menjadi referensi dalam memahami dan membandingkan berbagai sumber bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sutama, NPM 25010310. Saya akan menjelaskan pada buku 1 tentang populasi. Populasi dalam definisi statistika adalah seluruh kumpulan objek atau yang akan diteliti. Populasi berdasarkan keadaan dijabarkan menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Populasi dikatakan homogen jika unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif, seragam atau sama lainnya. Sedangkan populasi dikatakan heterogen jika unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif berbeda satu sama lain. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakilkan populasinya. Banyaknya anggota suatu sampel disebut ukuran sampel, sedangkan nilai yang menggambarkan ciri sampel disebut statistika. Selain itu, statistika dapat juga berarti data yang berupa angka hasil pencatatan atas suatu kejadian. Sebagai contoh, statistik kependudukan Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000-an. Perkenalkan, nama saya Sepira Larasati, NPM 25010318. Selanjutnya saya akan menjelaskan sampel yang baik dalam arti diambil secara benar yang sesuai kaidah pengambilan sampel. Akan dapat memberikan gambar yang sebenarnya tentang populasi. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan serta tidak sahih dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dari populasi, jika sampel tidak diambil secara benar, dengan demikian masalah penarikan sampel secara benar menjadi sangat penting. Pengambilan sampel atau sampling adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara benar dari suatu populasi, sehingga dapat digunakan sebagai wakil yang sahih atau dapat mewakili bagi populasi yang sering disebut survei. Yang keempat, secara garis besar, metode penarikan sampel dapat dipilih menjadi 2, yaitu pemilihan sampel dan populasi secara acak random atau probability sampling dan pemilihan sampai dari populasi secara tidak acak, non random atau non probability sampling. Probability sampling adalah teknik
sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel bawah. Probability sampling pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif. Dalam arti sampel yang terpilih tidak didasarkan pada keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama atau acak untuk terpilih sebagai sampel. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling seringkali menjadi alternatif pilihan dengan pertimbangan yang terkait dengan penghematan biaya, waktu, dan tenaga, sertakan subjektivitas peneliti meskipun didasari adanya kemungkinan bias dalam pemilihan sampel dengan cara ini. Yang kelima ada jenis data. Jenis data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menurut jenisnya berdasarkan kriteria tersebut. A. Data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Data yang berskala ukur nominal dan ordinal adalah termasuk dalam klasifikasi data kualitatif. B. Data internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang dapat dari dalam perusahaan atau organisasi di mana riset dilakukan. Data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Yang C, data time series dan cross section. Data time series atau data di waktu merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu kronologi, sedangkan data cross section atau data lintang adalah data yang dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu saja, pada umumnya mencerminkan suatu fenomena tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu saja. Nama saya Salsadila Rahmayani, NPM 25010340. Saya akan membacakan kelebihan dari buku 1. Yang pertama ada populasi, yaitu menjelaskan pengertian populasi dengan jelas, membedakan populasi dengan homogen dan heterogen sehingga memudahkan pemahaman. Lalu yang kedua ada sampel, menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki keseluruhan. Lalu yang kedua ada menekankan pentingnya ukuran sampel dan statistik dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada pengambilan sampel atau sampling, menjelaskan pentingnya pengambilan sampel yang benar agar hasil penelitian valid. Lalu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Lalu yang keempat ada metode penarikan sampel, menjelaskan dua metode utama yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan kesempatan dan probability sampling memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi sehingga mengurangi bias. Lalu yang keempat ada metode penarikan sampel, menjelaskan dua metode utama yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi sehingga mengurangi bias. Lalu non-probability sampling lebih praktis dan cocok untuk penelitian dengan keterbatasan waktu dan biaya. Nah, yang kelima ada jenis data, mengelompokkan data menjadi beberapa jenis sehingga memudahkan analisis. Lalu membantu penelitian memilih metode pengelolaan data yang sesuai. Nah, adapun kekurangan dari buku 1 yaitu adapun kekurangan materi dari buku 1 yaitu penjelasan masih bersifat umum dan belum disertai contoh nyata pada setiap konsep. Lalu yang kedua ada belum dijelaskan kapan penggunaan populasi homogen atau heterogen lebih tepat. Yang ketiga ada tidak dijelaskan cara menentukan ukuran sampel yang ideal. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan setiap teknik probability sampling maupun non-probability sampling belum dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir ada penjelasan jenis data masih terbatas dan definisi tanpa contoh penerapan dalam penelitian. Yang terakhir ada kesimpulan. Materi ini membahas dasar-dasar penelitian statistik yaitu populasi sampel, teknik pengambilan sampel. Terakhir ada kesimpulan. Materi ini membahas dasar-dasar penelitian statistik yaitu populasi sampel, teknik pengambilan sampel, serta jenis-jenis data. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristiknya. Pengambilan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar hasil penelitian valid dan dapat mewakili populasi.
Selain itu, pemahaman mengenai jenis data sangat penting karena menentukan teknik analisis yang digunakan. Secara keseluruhan, materi ini menjadi dasar yang penting dalam menyusun dan melaksanakan penelitian yang baik. Selanjutnya, kami akan membahas hasil critical book review dari buku 2, yaitu bab 2 populasi dan sampel. Pada bab ini dijelaskan mengenai populasi. Populasi adalah keseluruhan individu, objek, atau kasus yang menjadi sasaran peneliti dan menjadi tempat peneliti, menggeneralisasikan hasil penelitian. Populasi tidak berupa manusia, tetapi berupa hewan, benda, lingkungan, atau peristiwa yang sesuai dengan fokus penelitian. Contohnya yang pertama, penelitian tentang hipertensi menuju populasinya pasien hipertensi. Yang kedua, penelitian tentang nyamuk menuju populasinya nyamuk. Yang ketiga, penelitian tentang pencemaran sungai menuju populasinya air sungai. Selanjutnya, buku juga menjelaskan beberapa definisi mengenai populasi. Beberapa ahli mendefinisikan populasi itu sebagai seluruh kelompok individu atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Lalu ada juga keseluruhan elemen yang menjadi perhatian peneliti. Lalu, kelompok yang hasil penelitiannya ingin digeneralisasikan. Selanjutnya, ada sekumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, selain itu, buku juga menjelaskan mengenai sampel. Jadi, sampel itu adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Jadi, sampel ini harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi. Selanjutnya, buku juga menjelaskan jenis populasi. Yang pertama yaitu ada populasi target ataupun target population. Jadi, populasi ini menjadi sasaran utama penelitian dan tempat hasil penelitian akan digeneralisasikan. Sebagai contoh, seluruh pasien hipertensi di wilayah kerja puskesmas A. Jenis populasi berikutnya adalah populasi terjangkau atau accessible population, bagian dari populasi target yang benar-benar dapat dijangkau oleh peneliti karena keterbatasan waktu, biaya, atau lokasi. Contohnya, pasien hipertensi dari 4 desa yang memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya yaitu populasi sumber atau source population, kelompok individu dari populasi target yang memiliki peluang untuk dipilih menjadi responden atau sampling frame. Berikutnya adalah populasi sampel atau sample population, bagian dari populasi sumber yang dipilih atau diundang untuk menjadi sampel penelitian. Dan yang terakhir adalah populasi studi atau penelitian atau juga studi population, peserta yang memenuhi syarat eligible dan bersedia mengikuti penelitian sebagai responden. Buku ini menjelaskan alur populasi dalam penelitian, yaitu populasi target, populasi sumber, populasi sampel, dan populasi studi. Inti bab buku ini adalah populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel harus mewakili populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Populasi dibedakan menjadi 5, yaitu populasi target, populasi terjangkau, populasi sumber, populasi sampel, dan populasi studi atau penelitian. Berdasarkan hasil review, kelebihan dari buku ini adalah materi tersusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disertai contoh yang relevan dan menjelaskan hubungan antara populasi dan sampel dengan jelas. Kekurangan dan kesimpulan selain memiliki beberapa kelebihan, ringkasan ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama ada pembahasan mengenai sampel masih terbatas. Yang kedua, belum menjelaskan teknik pengambilan sampel atau sampling. Yang ketiga, tidak membahas syarat sampel yang baik selain harus representatif. Dan yang keempat, definisi beberapa jenis populasi masih singkat, sehingga pembaca mungkin memerlukan penjelasan tambahan untuk memahaminya secara mendalam. Berdasarkan hasil review, dapat disimpulkan bahwa ringkasan bab 2 telah menyajikan konsep dasar mengenai populasi dan sampel secara jelas, runtut, dan mudah dipahami. Materi ini menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi. Ringkasan ini juga menjelaskan tahapan populasi dalam penelitian, mulai dari populasi target hingga populasi studi. Meskipun demikian, pembahasan masih dapat disempurnakan dengan menambahkan materi mengenai teknik sampling, kriteria sampel yang baik, serta contoh yang lebih beragam agar pemahaman pembaca menjadi lebih komprehensif.
Saran dan penutup. Sebagai saran, peneliti sebaiknya menentukan populasi dan memilih sampel yang tepat serta representatif agar data yang diperoleh akurat. Selain itu, metode pengambilan sampel harus disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasikan kepada populasi. Demikian hasil critical book review dari kelompok kami.